Seger yakin kita semua masih dalam keadaan luar biasa sehat. Hari ini kita sudah memasuki tema ketiga, subtema 1. Kita memasuki pembelajaran 1 dan pembelajarannya kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepada Allah karena Tuhan begitu baik dan menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, kepintaran, dan kecerdasan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita memasuki tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Kita memasuki pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mengetahui pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa mengetahui hak dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa mampu menyanyikan lagu daerah Mariam Tomo. Mari kita buka buku paket kita halaman 1, pembelajaran 1. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut, pahami isinya dengan baik. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima inilah, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Coba perhatikan gambar berikut, kamu bisa melihat perbedaan antara rangkaian seri lampu dan rangkaian lampu yang disusun secara paralel. Ini dia ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Ayo kita jawab bersama ya. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topiknya adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walaupun tanpa media perantara.
Paragraf 2 bagian B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk, jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf 3, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas, dan juga lain sebagainya. Paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ya, pesannya pasti ada dong, yaitu listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Nah, anak-anak teacher, jika kamu ingin mempraktikkan, boleh kamu lakukan jika kamu memiliki senter yang sudah rusak. Bongkarlah senter yang kamu miliki, amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Nah, boleh kamu lakukan seperti ini ya. 1. Baterai. Baterai itu fungsinya sebagai penyuplai arus listrik. Ini dia baterainya. Yang kedua itu namanya reflektor. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga namanya logam penghantar. Fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat itu saklar. Fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar harus dalam kondisi terhubung. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Kabel tembaga bisa kamu gunakan untuk penggantinya. Kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Dalam keadaan normal, lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan kembali. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya. Nah, ini ada tabel percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Ada nama bahan dan alatnya, fungsinya dan jumlah yang kamu perlukan. Kalau kamu ingin mencobanya, boleh kamu coba di rumah ya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, ini dia perbedaan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, mengambil air menggunakan timba. Setelah ada listrik, cukup menggunakan pompa air elektrik. Dulu, penerangan yang kurang pada malam hari. Sekarang, penerangan malam hari yang cukup karena ada lampu.
Dulu tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, sekarang bisa berkomunikasi jarak jauh. Dulu menyejukkan diri dengan kipas manual, sekarang menggunakan kipas angin elektrik atau bahkan AC. Dulu menghaluskan bumbu dengan ditumbuk, kalau sekarang bisa menghaluskan bumbu dengan cara di blender. Wow, berguna sekali listrik ya, dan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari menjadi lebih mudah. Sekarang amati lingkungan sekitarmu untuk menemukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, ini dia pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat kita sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Coba kamu perhatikan ya, dulu menggunakan timba, sekarang pompa air, dulu menggunakan lesung, sekarang menggunakan blender, dulu menggunakan kipas manual, sekarang kipas elektrik atau AC, dulu menggunakan lampu minyak, sekarang lampu listrik, dulu menggunakan kentongan, sekarang menggunakan speaker. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik dengan adanya listrik. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amatilah gambar kamar Edo berikut ini. Nah, di kamar Edo kita bisa melihat berbagai peralatan-peralatan yang menggunakan listrik. Ada kipas angin, ada lampu, ada radio, dan sebagainya. Di kamar Edo benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Coba, tadi kita sudah melihat gambarnya ya. Tadi ada kipas angin, radio, lampu, dan lampu ruangan dan juga lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk Edo? Listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Sekarang amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Nah, ini dia manfaat-manfaat listrik yang kita ketahui. 1. Menyalakan lampu untuk penerangan. 2. Berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. 3. Kemudahan mendapatkan air dengan pompa air. 4. Mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas. Ya, banyak sekali ya manfaat listrik dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang telah mendapatkan haknya? Yang pertama itu, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, sudah ya, karena dia belajar di sekolah. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Sudah, karena ayah dan ibunya mendengarkannya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Boleh kamu jawab di dalam hati sendiri, atau kalau ada orang di sampingmu, kalian boleh berdiskusi. Apa saja yang memengaruhi hak kita? Ketika di rumah, ketika di sekolah, dan ketika di tengah masyarakat? Kamu dapat membacanya di tabel berikut. Boleh kamu baca di dalam hati ya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Jarak antara satu nada dengan nada lain disebut interval nada.
Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. 1 itu do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan kembali ke do. Berikut nada-nada dengan jarak setengah, 1, 1 setengah, dan 2. Kamu boleh perhatikan tabel berikut. Dalam kegiatan bernyanyi, nada mempunyai peran yang sangat penting. Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Pengetahuan tentang nada sangat diperlukan agar kamu dapat menyanyikan lagu dengan tepat dan indah didengar. Ingat kembali, ada nada yang jaraknya setengah, 1, 1 setengah, dan 2. Jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Di halaman 19 ada lagu daerah berjudul Mariam Tomong yang berasal dari Tapanuli. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam Tomong dainang sinapang masin Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam Tomong dainang sinapang masin Mariam Tomong dainang sinapang masin. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang teacher kasih kalian tugas. Tugasnya ada 2. Tugas pertama, tuliskan 10 benda elektronik yang ada di rumahmu beserta manfaatnya. Tugas kedua, tuliskan masing-masing 5 hak di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Maksudnya 5 hak di rumah, 5 hak di sekolah, dan 5 hak di tengah masyarakat. Nah, tugas ini harus selesai hingga malam nanti ya. Lalu nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting supaya kita dapat bertanya jawab di Zoom meeting nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.